Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wiwi Halifah. Saya mengajar PKWU dan Geografi di SMA Negeri 2 Balikpapan. Langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19. Lanjut, mengapa kurikulum harus berubah? Nah, ada beberapa alasan mengapa kurikulum itu harus berubah ya Bapak Ibu. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, seperti yang kita tahu, zaman ini sekarang sudah berbeda dengan zaman sekolah kita zaman dahulu kan Bapak Ibu. Nah, zaman dulu mungkin kita cukup belajar hanya dengan menggunakan sumber belajar dari buku paket dan dari guru. Namun, seiring perkembangan zaman, anak-anak zaman sekarang ini siapa saya? Nanti aja. Alasan yang kedua itu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, untuk memenuhi belajar murid itu memang kurikulum harus berubah Bapak Ibu karena memang salah satu adalah tantangan zaman yang semakin berkembang. Nah, yang selanjutnya agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Nah, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah, kurikulum pun harus berubah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau zaman dulu anak-anak belajar cukup punya buku paket dan buku LKS, kalau zaman sekarang ini anak-anak dituntut untuk memanfaatkan teknologi karena hampir setiap anak ini sudah memiliki gadget atau HP ya Bapak Ibu. Jadi kita memanfaatkan HP, laptop, sosial media semua yang mereka miliki untuk menunjang proses belajar mengajar di kelas. Ya, lanjut Bapak Ibu. Rujukan ketika merancang kurikulum untuk kelas yang seru dan produktif yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, pendapat, hasil belajar yang bagaimana, pengalaman, kepentingan murid, disesuaikan juga dengan lingkungan sekolah, geografi sekolah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya. Yang selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi aksi nyata saya kemarin waktu memaparkan di depan rekan guru SMA Negeri 2 Balikpapan. Ini ya Bapak Ibu dokumentasinya ini juga. Nah, ini umpan balik yang saya dapatkan dari Bapak Ibu guru yang saya paparkan tadi. Bisa dibaca ya Bapak Ibu hasil umpan balik yang saya dapatkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.